Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di program acara live podcast di kesempatan pagi hari ini bersama Pengadilan Negeri Wonosari. Menjadi satu program yang ditunggu-tunggu buat pendengar radio Suara Dak Sinarga dan juga pemirsa YouTube Pengadilan Negeri di acara Siwalang, siaran wawasan Pengadilan Negeri Wonosari. Nah, tentunya di kesempatan pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 28 Agustus 2025 bersama Abi akan mengajak pemirsa dan juga pendengar radio Suara Dak Sinarga untuk mendengarkan perbincangan kita, obrolan kita terkait dengan bagaimana layanan dan informasi-informasi dari Pengadilan Negeri Wonosari. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber membahas sebuah tema yang menarik, sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari terkait dengan sarana prasarana disabilitas. Nah, tentunya kebahagiaan terliput di suasana hati kita semuanya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, berjumpa dan juga saling berbagi, tentunya berbagi informasi. Dan telah hadir di studio narasumber yang sangat istimewa dari Pengadilan Negeri Wonosari. Ada Bapak Nur Hidayat, beliau adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Nur. Mungkin bisa dipakai mic-nya Pak Nur. Bapak. Ya. Selalu sehat ini Pak Nur Sehat dari selalu, wajahnya ya. Pak Nur ini ya. Selalu memberikan semangat dan tentunya sehat selalu nih Pak Nur ya. Selamat pagi juga buat pendengar dan pemirsa Darsinaga di mana saja, semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan. Amin. Dan tentunya Abi mengucapkan terima kasih nih Pak Nur sudah bisa berkenan hadir menjadi tamu istimewa kita untuk memberikan banyak informasi dan ngobrol bersama Abi, yang mana di pagi hari ini obrolan kita ini menarik ini ya, tentang sarana prasarana khusus disabilitas yang disediakan di Pengadilan Negeri Wonosari. Dan tentunya nih Pak Nur di sela-sela kesibukan nih ya. Yang tentunya memegang tampuk nih ya Pengadilan Negeri Wonosari. Nah, sejauh ini seperti apa nih Pak pelayanan untuk Pengadilan Negeri Wonosari ini di tahun 2025 ini, semakin baik atau seperti apa ini Pak Nur? Mungkin sebelumnya saya paparkan dulu ya secara umum, gambaran secara umum di Pengadilan Negeri Wonosari. Jadi untuk Pengadilan Negeri Wonosari ini kan merupakan pengadilan negeri tingkat pertama ya. Di bawah hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan wilayah kerja Pengadilan Negeri Wonosari ini kan di Kabupaten Gunung Kidul yang secara geografis berbatasan dengan sebelah timur itu Kabupaten Wonogiri, sebelah utara itu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, kemudian sebelah barat Kabupaten Bantul dan Sleman. Untuk layanan di PN Wonosari selama ini memang semua aparat penegak hukum di PN Wonosari dari pimpinan sampai staf selalu menunjukkan kinerja yang bagus. Dan kinerja juga semakin terjaga. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Nur, kalau di Pengadilan Negeri ini kan ada dua fungsi ya. Fungsi pertama untuk peradilan ya, tata peradilan, kemudian juga untuk mencari legalitas. Nah, dalam hal ini masyarakat, menjaga masyarakat dalam pemanfaatan layanan di Pengadilan Negeri Wonosari ini sejauh ini seperti apa sih Pak kesehariannya di Pengadilan Negeri? Apakah masyarakat ini banyak memanfaatkan atau hanya sekedar memberikan informasi administratif atau seperti apa nih Pak, berkaitan dengan kolaborasi antar instansi maupun juga lembaga vertikal nih Pak Nur? Jadi untuk kegiatan sehari-hari di Pengadilan Negeri Wonosari, jadi kita ada kegiatan persidangan, juga ada kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
yang dilayani di PTSP. Tapi kalau untuk layanan ya di luar jadwal persidangan seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, apa sih yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat dalam pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri itu apa saja nih Pak? Paling umum dan paling banyak? Ya, untuk pelayanan di PTSP paling banyak biasanya untuk, memang kalau PTSP untuk semua kegiatan di PN Wonosari ya Pak. Jadi untuk itu kan ada beberapa unit pelayanan counter untuk pelayanan dari pelayanan bidang perdata, dari pelayanan bidang pidana, pelayanan bidang hukum dan bidang kesekretariatan. Jadi kebanyakan untuk pelayanan pengurusan perkara Pak, perdata dan pidana juga untuk masyarakat, untuk penyelesaian surat keterangan juga. Ternyata banyak juga ya untuk pengurusan surat keterangan ya. Tapi kalau tadi disampaikan di luar layanan untuk pidana, itu kan juga disampaikan untuk perdata nih. Apa saja sih Pak kalau yang sifatnya perdata ini biasanya yang paling banyak tuh masalah apa nih Pak perdata? Kemudian untuk layanan tadi yang surat keterangan nih, surat keterangan apa saja yang bisa diperoleh di pengadilan negeri nih Pak? Ya, untuk perdata biasanya ada gugatan ya, pengajuan gugatan perdata, gugatan misalnya gugatan warisan, gugatan sewa menyewa, juga permohonan ada juga untuk di bagian perdata, misalnya permohonan ganti nama. Oh gitu ya, ada juga di sana ternyata ya Pak ya. Kemudian untuk surat keterangan biasanya surat keterangan tidak pernah melakukan pidana, surat keterangan untuk rekomendasi pengajuan untuk pendaftaran, seperti pada waktu pilkada kemarin banyak sekali permintaan dari masyarakat untuk permintaan surat keterangan tidak dipidana. Dan kemudian nih Pak Nur nih ya, lebih spesifik lagi nih ketika tadi sudah disampaikan tentang bagaimana layanan di pengadilan negeri ini, untuk beberapa layanan sudah dilakukan. Nah, kemudian nih tentunya semua masyarakat nih bisa mengakses nih ya Pak ya, baik dari warga Kabupaten Gunung Kidul sendiri yang memang cakupan di Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi wilayah terluas di DIY nih Pak ya, hampir separuh dari luas DIY, dan juga penduduk di Gunung Kidul ini hampir 700.000 lebih nih ya Pak. Tentunya ini juga butuh layanan yang berkaitan dengan produk-produk atau layanan di Pengadilan Negeri Wonosari. Nah, karena memang di pengadilan setiap instansi pun juga banyak nih ya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, karena memang outputnya ini adalah bagaimana memberikan kepuasan pada layanan publik, begitu ya Pak Nur ya. Nah, kalau di pengadilan negeri sendiri, apakah layanan-layanan ini juga diberikan kepada seluruh elemen masyarakat, baik khususnya para penyandang disabilitas? Nah, ini apakah juga di pengadilan negeri ini juga diberikan layanan yang sama atau seperti apa nih Pak Nur? Mungkin dari sifat layanannya, kemudian dari sarana prasarananya seperti apa nih Pak Nur? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi mungkin perlu diketahui terlebih dulu ya, bahwa Pengadilan Negeri Wonosari ini kan merupakan pengadilan negeri pertama di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah menerapkan inklusivitas. Jadi Pengadilan Negeri ini sudah sejak tahun 2016 kita sudah melaksanakan pelayanan inklusif dibanding pengadilan yang lain, pengadilan lain di DIY. Oh, di DIY ya. Jadi pelaksanaan inklusivitas ini itu didasari oleh peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020. Kemudian juga peraturan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1692 tahun 2020. Dan waktu itu pada tahun 2026 kita melaksanakan perjanjian dengan, pada tahun 2006 kita
melaksanakan perjanjian dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia atau PUSAM UII. Dalam perjanjian itu ada 2 hal pokok yang diperjanjikan, yaitu satu, kita mendapatkan pelatihan dari PUSAM UII terkait dengan tata cara pelayanan terhadap kaum disabilitas. Terus yang kedua, kita perjanjian terkait dengan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Jadi pendampingan kepada sumber daya manusia di pengadilan negeri atau pendampingan kepada pencari keadilan, atau seperti apa sih Pak yang dimaksud dengan pendampingannya? Ya, pendampingan jadi kita kerjasama itu dari PUSAM UI nanti menugaskan pegawainya untuk melakukan pendampingan terhadap kaum penyandang disabilitas yang memiliki kasus hukum di Pengadilan Negeri Wonosari. Jadi pusamnya itu yang akan mendampingi penyandang disabilitas yang memiliki kasus gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau dari sumber daya manusianya di Pengadilan Negeri ini, apakah juga ada pelatihan khusus untuk memberikan layanan atau seperti apa nih Pak? Mungkin dalam hal secara aksesibilitas maupun juga dalam berkomunikasi dan yang lainnya. Ya, kita memang sejak tahun 2016 itu kita memang secara rutin melaksanakan pelatihan. Kita kerjasama dengan UII, PUSAM UII, terus dengan Sigap. Ya. Kemudian Pak, kalau tadi disampaikan kan dimulainya atau fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk disabilitas ini kan jauh sebelum peraturan nomor 39 tahun 2020 nih Pak ya. Tadi disebutkan tahun 2015 ya Pak ya untuk sarana prasarana di pengadilan ini, artinya bahwa di pengadilan ini sebelum adanya undang-undang itu sudah berinisiasi dulu nih Pak ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik nih. Nah, kalau flashback ke belakang nih Pak, apa sih menjadi inisiasi selain di luar dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2020 ini? Apa sih yang mendasari menginisiasi kenapa pengadilan negeri ini perlu memberikan fasilitas baik infrastruktur untuk disabilitas? Apakah memang faktor dari di Gunung Kidul ini yang memiliki penyandang disabilitas yang yang perlu dibutuhkan, atau memang ada dasar atau mungkin alasan-alasan tersendiri nih Pak Nur? Di samping memang ada regulasi ya, itu kan dari 2011 itu kan ada konvensi PBB tentang disabilitas ya. Terus tahun 2016 Indonesia meratifikasi undang-undang konvensi PBB tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Kemudian Pengadilan Negeri Wonosari gerak cepat, ya, jadi berinisiatif untuk menerapkan pelayanan kepada kaum penyandang disabilitas, dikarenakan memang untuk kaum disabilitas ini memang kesulitan untuk mengakses lembaga peradilan, terutama di Pengadilan Negeri Wonosari, karena memang fasilitas sarana dan prasarana waktu itu memang belum ada, minim sekali Pak, bahkan belum ada. Iya. Dan tahun 2016 itulah kita mengadakan kerjasama dengan PUSAM UII tersebut. Kemudian tahun 2017 kebetulan pimpinan melakukan pembangunan prototipe Pengadilan Negeri Wonosari. Jadi untuk waktu itu memang bangunan gedung di PN Wonosari itu
masih berupa trap-trap itu Pak. Jadi berundak itu ya Pak ya. Berundak, jadi tidak memungkinkan untuk penyandang disabilitas itu mengakses secara mudah ke Pengadilan Negeri Wonosari. Jadi waktu itu kita buat RAM itu jalur yang miring yang bisa memudahkan kaum disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda itu biar bisa mengakses pengadilan. Dan trap-trap tersebut tahun 2017 itu kita rehab, kita ubah menjadi jalur-jalur yang miring itu Pak. Jadi memang akses jalan untuk penyandang disabilitas dikhususkan ada jalur tersendiri dan juga ada rehab terkait dengan undakan. Ini akan menjadi lebih fleksibel lagi dan juga ramah disabilitas gitu kan. Nah ini menarik nih ya. Nah selain fasilitas-fasilitas tadi untuk akses jalan untuk mengakses bisa di pengadilan negeri, apakah juga masih ada sarana dan prasarana tentunya yang bisa memudahkan bagi para penyandang disabilitas ini untuk mengakses layanan-layanan di pengadilan? Ini seperti apa nih Pak? Ya, di samping jalur miring ya untuk mengakses, kita memang sudah setelah bertahap Pak. Jadi karena Pengadilan Negeri Wonosari ini kan pengadilan negeri kelas 2, jadi anggaran untuk Pengadilan Negeri Wonosari ini yang minim sekali, masih kecil. Oke. Jadi memang kalau di pengadilan ini ada kelas-kelasnya juga nih Pak ya. Kalau di Gunung Kidul sendiri kelas 2 nih Pak ya. Kelas 2 waktu itu kelas 2. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah 1B. Oh, kelas 1B. Dan tahun ini juga 1B. Oh, 1B ya. Nah, sebelum jauh ke tadi yang disampaikan Pak Nur nih, apa sih yang menyebabkan menjadi kelas-kelas ini semakin naik ini? Apa ini Pak yang menjadi, apakah layanan yang lebih baik atau seperti apa nih Pak? Jadi tingkat atau kelas pengadilan itu berdasarkan jumlah perkara. Oh, jumlah perkara dan kinerja ya. Jadi semakin perkaranya banyak semakin nanti naik kelasnya. Dan memang untuk di PN Wonosari ini kan di wilayah hukum Wonosari memang untuk perkara yang masuk itu kan memang sangat kecil ya. Jadi kelasnya masih belum memungkinkan untuk dinaikkan. Iya. Tetapi untuk tahun ini kan mungkin sudah memenuhi syarat sih perkara. Tapi kalau melihat dari tadi Mbak, ini masih di obrolan kita ya sebelum nanti jauh sampai disampaikan tentang fasilitas yang disabilitas. Nih kalau melihat dari kasus di pengadilan, kalau tadi dilihat kelasnya itu karena dilihat dari kasusnya nih Pak. Nah kalau kasus yang kecil di suatu daerah, ini kan berarti kelas di pengadilan semakin rendah nih Pak ya. Berarti kan apakah itu karena kesadaran masyarakat yang sudah taat hukum atau memang tidak ada kasus-kasus yang bisa sampai ke ranah hukum atau seperti apa sih Pak? Nah. Ya, kalau itu mungkin bisa kita lihat mungkin di lembaga penegak hukum lain juga ya. Jadi kemungkinan jadi kalau kita kan sebenarnya cuma menerima berkas perkara saja. Jadi kita tidak menangani perkara dari awal. Jadi pengadilan tugasnya cuma memutuskan saja nih Pak ya. Menerima perkara saja. Jadi apakah perkara itu di tingkat awal itu sudah selesai di sana atau gimana gitu kan kita nggak tahu. Iya. Ada benarnya juga nih Pak ya. Mungkin sudah bisa terselesaikan sebelum putusan pengadilan gitu ya. Mungkin dari institusi kepolisian misalnya, kemudian penyidik ini sudah selesai nih, nggak sampai ke pengadilan. Ini juga berpengaruh juga nih Pak. Oke. Dan di samping itu kan karena kondisi global ya, kondisi kemajuan teknologi juga, jadi sekarang ini kan banyak sekali kejahatan dengan modus yang baru juga. Jadi semakin lama juga mungkin semakin banyak berkurang dalam penyelesaian di pengadilan juga nih Pak ya. Nah balik lagi nih Pak ke spesifik tadi terkait dengan sarana prasarana di Pengadilan Negeri Wonosari khusus untuk penyandang disabilitas. Kalau tadi juga sudah disampaikan Pak Nur bahwa penyandang disabilitas ini juga menjadi bagian penting dalam pelayanan gitu ya. Pelayanan di pengadilan tadi sudah disiapkan atau sudah dibangun infrastruktur untuk
ram, kemudian jalan miring agar lebih mudah diakses. Nah, selain itu masih ada lagi juga. Nah, apa saja nih Pak selain tadi yang disampaikan Pak Nur? Jadi secara bertahap kita kan sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk kaum penyandang disabilitas ini ya Pak ya. Jadi mungkin yang tahap awal dulu itu guiding block Pak. Guiding block itu kan jalur pemandu dari pintu gerbang kantor sampai ke masuk ke layanan, ruang pelayanan di PTSP. Jadi itu kan berupa jalur yang terdiri dari blok-blok yang ditata lurus. Jadi itu ada 2 motif juga untuk guiding block itu. Jadi blok untuk pemandu, pengarah, dan satunya lagi blok peringatan. Jadi blok pengarah itu motifnya garis lurus, garis lurus paralel itu. Kemudian untuk blok peringatan motifnya lingkaran Pak, bulat. Jadi fungsinya itu untuk navigasi dari pengguna layanan kaum disabilitas untuk memberikan kemudahan dalam mengakses ke gedung pengadilan dari pintu masuk. Jadi memang jalurnya sudah ditentukan seperti itu ya Pak. Jangan sampai salah ambil jalur gitu ya, karena sudah ada guiding block-nya tadi dan larangan, kemudian juga hal yang lain untuk memudahkan penyandang disabilitas. Ada lagi nggak nih Pak untuk di samping itu juga ada toilet disabilitas. Toilet disabilitas itu nanti mungkin toilet umum, tapi memang didesain khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi lebih luas, dan juga untuk wastafelnya itu lebih rendah. Terus ada handrail pegangan waktu ke toilet. Untuk alat-alat bantu selain apa yang disampaikan Pak Nur tadi nih, tentunya penyandang disabilitas ini butuh lebih banyak alat gitu ya tentunya Pak ya. Di pengadilan negeri ini apakah juga sudah disiapkan atau memang masih ada upaya atau seperti apa nih Pak? Untuk saran dan prasarana disabilitas, mungkin sekarang di PN Wonosari sudah lengkap ya. Udah lengkap. Jadi misalnya tadi ada guiding block, ada ram, jalur miring, kemudian ada toilet, terus ada juga tempat parkir khusus ya. Ada juga tempat parkir khusus Pak di depan kantor itu. Untuk lokasinya memang dekat dengan pintu masuk kantor, jadi memang agar memudahkan lebih mudah gitu ya pengguna layanan lebih dekat mengakses pintu masuk gitu. Terus untuk alat bantu misalnya kursi roda, kemudian rak itu tongkat, kemudian alat bantu dengar. Terus ada lagi buku braille juga ada. Jadi sudah disiapkan. Nah, isi dari buku braille ini apa saja nih Pak? Apakah produk-produk hukum atau hanya sekedar alat komunikasi untuk memudahkan penyandang disabilitas berkomunikasi dengan PTSP atau seperti apa nih Pak? Ya memang banyak sekali ya buku-buku di sana. Terutama ada pedoman untuk mengakses peradilan di PN Wonosari, juga ada majalah-majalah terutama untuk kaum disabilitas. Jadi hurufnya braille itu. Hurufnya braille semuanya. Nah, kemudian Pak untuk ini semuanya sudah disiapkan ya untuk infrastruktur dan penunjang. Nah, apakah dari sumber daya manusia di pengadilan negeri ini juga dibekali untuk hal itu, untuk pelayanan disabilitas khususnya dalam berkomunikasi atau seperti apa nih Pak? Ya memang untuk SDM ya kita memang sudah saya katakan di awal, kita rutin melakukan pelatihan kepada petugas di PTSP ya, terutama di PN Wonosari ada petugas khusus untuk pendamping disabilitas, yaitu Sabila, sahabat disabilitas ini memang membantu pengguna layanan kaum disabilitas dari awal
masuk ke gedung PN sampai selesai proses pelayanan. Jadi waktu ada pengguna layanan disabilitas itu dari depan udah disambut ke satpam ya, satpam itu terus mengarahkan untuk ke PTSP. Nah, dari situ terus diberikan kartu prioritas oleh satpam. Kemudian satpam memberitahu kepada Sabila, sahabat disabilitas, bahwa ada pengguna layanan yang penyandang disabilitas. Kemudian Sabila mengarahkan ke pusat layanan disabilitas di PN Wonosari. Nah, di situ Sabila membantu pengguna layanan untuk melakukan berkomunikasi ya Pak ya? Ya, berkomunikasi, menyiapkan berkas-berkas, berkas-berkas untuk diajukan untuk layanan tersebut. Kemudian setelah berkas-berkas komplit nanti diserahkan ke petugas PTSP. Nah, petugas PTSP nanti setelah mengecek apakah checklist permohonan itu sudah lengkap, nanti disampaikan kepada petugas yang mengerjakan di dalam. Selama waktu menunggu itu pengguna layanan disabilitas ada kursi tunggu khusus untuk disabilitas itu. Jadi memang disediakan khusus untuk para disabilitas di kursi tunggu nih Pak ya. Nah, kemudian untuk layanan ini Pak, kembali ke tadi, untuk layanan disabilitas ini apakah semuanya disamaratakan atau ada perbedaan-perbedaan tersendiri bagi para penyandang disabilitas nih Mbak Nur? Misalnya untuk penyandang disabilitas yang tunanetra itu kan harus menggunakan braille. Apakah dalam berkas-berkas itu juga menggunakan huruf braille atau ada upaya cara yang lain nih Pak dalam pelayanan administrasinya? Jadi untuk braille itu kan cuma untuk di pusat pelayanan disabilitas itu aja. Tapi untuk selama pelaksanaan itu, misalnya persidangan, itu semua tetap pakai huruf biasa Pak. Huruf biasa saja. Jadi cuma di situ bedanya nanti untuk pengguna layanan disabilitas itu nanti ada pendamping. Pendamping. Jadi fungsi pendamping seperti itu ya. Nah, kalau untuk pendamping ini apakah hanya pada saat pelayanan di PTSP sendiri, selama penyandang disabilitas ini menjalani proses pengadilan atau seperti apa nih Pak? Jadi untuk pendamping ini selama masuk ke layanan memang sudah ada pendamping Sabila itu ya. Tapi untuk pendamping di persidangan nanti kita kan sudah melakukan kerjasama dengan Sigap ya. Selama berlangsungnya persidangan itu nanti Sigap nanti yang melakukan pendampingan. Jadi bukan dari SDM dari pengadilan negeri tapi dari pihak lain Sigap ini ya kerjasama itu tadi nih Pak ya. Artinya bahwa pengadilan ini akan terus menerus untuk melakukan kerjasama dengan Sigap nih Pak untuk seterusnya. Apakah tidak ada upaya pengadilan untuk mandiri untuk memberikan layanan atau seperti apa nih? Kenapa nih Pak seperti itu? Ya memang untuk pendampingan di persidangan itu memang harus didampingi oleh penasihat hukum Pak. Jadi kita melakukan kerjasama dengan lembaga yang memang sudah konsen di ranah disabilitas ini, termasuk Sigap ini kan juga sudah ada penasihat hukum pendampingan di persidangan. Jadi memang sudah ada ranahnya sendiri nih Pak. Yang selain itu juga menjaga netralitas itu ya Pak. Independensi dari penyandang disabilitas sendiri ya. Nah ini menarik nih ya, semakin jauh obrolan kita ini ya, tentunya dalam hal layanan Pengadilan Negeri Wonosari ini ternyata sudah bisa dikatakan lengkap sekali nih Pak ya, dari khususnya para penyandang disabilitas. Dan tentunya ini juga bisa ketika kita nggak berharap nih penyandang disabilitas ini bersinggungan dengan hukum nih Pak ya, tapi setidaknya dengan upaya pengadilan ini artinya bahwa Pengadilan Negeri Wonosari ini sudah ada upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada semua lapisan masyarakat begitu ya Pak ya. Dan tentunya semoga juga apa yang menjadi keputusan pengadilan ini menjadi
putusan yang memang sangat adil gitu ya Pak ya. Nah, kemudian menyambung lagi nih Pak terkait dengan tadi pendampingan tadi, apakah juga dalam persidangan ketika terjadi kasus yang menyidangkan disabilitas, apakah hakim ini juga perlu didampingi untuk hal itu dalam berkomunikasi atau hanya cukup pendamping dari penyandang disabilitas itu saja nih Pak? Jadi pendamping ini kan otomatis sudah melakukan penerjemahan juga Ya, ke dalam gitu ya. bahasa kita, dari bahasa kaum disabilitas itu Pak. Ya. Jadi memang pendamping ini fungsinya juga sangat penting sekali nih Pak dalam berkomunikasi dan juga penyampaian antara hakim dan juga terdakwa gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Nur, dan tentunya semua yang disampaikan ini semoga bermanfaat, dan di obrolan pagi hari ini tentunya akan menjadi sebuah tambahan wawasan untuk apa yang sebenarnya layanan-layanan infrastruktur yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari. Nah, kembali lagi nih ke Pak Nur nih terkait dengan layanan. Nah, sejauh ini nih Pak Nur, tadi di PTSP ini juga banyak sekali layanan-layanan. Nah, di luar penyandang disabilitas nih ya, apakah sama juga yang diberikan dalam hal layanan kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Negeri Wonosari ini, apa juga sama diberikan layanan yang sama atau seperti apa nih Pak Nur? Apa saja nih layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari? Ya, memang untuk semua masyarakat ya pengguna layanan di PN Wonosari, kita tidak pandang bulu. Jadi semua kita layani dengan baik, sama ya, karena semua kita kan sama di hadapan hukum. Jadi kita memperlakukannya juga sama. Tetap sama ya. Tetapi untuk kaum penyandang disabilitas ini kan memang prioritas ini Pak. Ada pengecualian. Jadi, pengecualian ya, karena memang ada kekhususan ya untuk pengguna layanan disabilitas ini. Kalau dalam hal penyandang disabilitas, kekhususan ini apakah mencakup tentang rentang waktu penyelesaian, kemudian biaya ataupun hal-hal yang lain seperti apa nih Pak Nur? Jadi untuk pelayanan disabilitas ini memang khusus untuk pelayanan saja, pelayanan di awal. Tapi untuk proses-proses perkara misalnya itu tetap mengacu pada layanan perkara umumnya. Nah, kemudian Pak, apakah di Pengadilan Negeri ini juga diberikan layanan untuk bantuan hukum bagi penyandang disabilitas atau enggak nih Pak? Untuk bantuan hukum memang bantuan hukum itu untuk kita memang nggak ada ya. Jadi memang murni dari penyandang disabilitas. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Nur, dan tentunya obrolan kita ini semoga bermanfaat ya, obrolan yang singkat tapi setidaknya kita bisa memberikan informasi untuk kedua senarga semuanya bahwa Pengadilan Negeri Wonosari ini sudah berupaya sebaik mungkin khususnya memberikan layanan dan juga penunjang lainnya berupa infrastruktur dan lainnya. Baik, terima kasih Pak Nur. Semoga obrolan kita di pagi hari ini bermanfaat. Dan sebelum kita closing, kita tutup nih Pak Nur, mungkin Pak Nur bisa memberikan pesan kepada pendengar Radio Suara Daksinarga, pemirsa Daksinarga TV maupun juga pemirsa di YouTube Pengadilan Negeri. Monggo silakan Pak Nur. Ya, mungkin bagi teman-teman penyandang disabilitas tetap semangat untuk menjalankan hari-hari ke depan. Jika sekiranya ada permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari, kita akan siap melayani teman-teman penyandang disabilitas untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya dari awal proses pelayanan sampai selesainya proses pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur untuk closing statementnya ya. Semoga ini menjadi satu acara yang bisa memberikan wawasan dan juga ilmu bagi
pemirsa Daksinarga TV, pendengar radio suara Daksinarga, dan juga pemirsa YouTube di Pengadilan Negeri Wonosari. Sekali lagi terima kasih kehadiran di studio Pak Nur. Obrolan kita semoga bermanfaat, dan demikian pemirsa dan juga pendengar radio suara Daksinarga, obrolan kita di program acara Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari. Abi pamit, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.